Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Di sore kali ini saya mau membahas sedikit ya teman-teman masalah penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik. Yang mengalami penyakit ini banyak sekali yang sering ada pusing, oleng, keliengan, padahal itu berkali-kali saya udah share ya videonya ya, udah berapa video gitu ya, dari kita pusing oleng masalah kayak kemarin, video kemarin itu masalah kita sholat pusing, ada pusing oleng, dan kita takut keluar, takut pusing oleng juga. Itu semuanya sebetulnya saya udah bahas ya teman-teman, tapi masih banyak aja yang bertanya kepada saya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, yang sudah bergabung di video saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman, dan yang sudah mensubscribe juga, saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya, dan yang masih sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan juga selamat bergabung ya teman-teman, dan ditonton, jangan di skip, tonton sampai habis, jangan di-skip supaya tidak gagal paham ya teman-teman. Jangan lupa juga dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman gratis dan bisa membantu untuk berkembang lagi video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke video awalnya, saya mau beritahu kepada teman-teman, di sini saya ini bukan siapa-siapa, bukan seorang dokter, bukan seorang psikolog atau ahli penyakit dalam ya teman-teman. Saya ini hanya orang biasa, sama dengan teman-teman, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik beberapa tahun lalu, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya teman-teman. Dan juga mengalami penyakit ini tidak sebentar ya, tapi sangat lama lah, ada 3 tahunan ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita beranjak lagi, buat teman-teman kalau yang mau bertanya, coba lihat di video-video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Sebetulnya udah banyak video-video saya masalah ini, masalah pusing, oleng, keliengan, itu saya udah share beberapa video ya. Tapi mungkin ini masih banyak yang baru mengalami penyakit asam lambung ini dan yang baru tahu ya, makanya ya maklum aja lah. Saya juga dulu kayak gitu, seperti gitu ya teman-teman. Dan pertanyaan saya dan jawaban saya, video-video saya itu ini seputaran pengalaman saya ya teman-teman, karena saya bukannya dokter. Pengalaman saya selama mengalami penyakit asam lambung dari awal sampai saya sembuh, itu saya bukannya tahu ya teman-teman. Jadi pengalaman saya aja segitu yang saya alami, dari susahnya, sangat terpuruknya, sangat tersiksanya, samalah seperti teman-teman, apa yang teman-teman rasakan saya juga pasti udah merasakannya teman-teman, tapi saya duluan mungkin. Oke teman-teman, masalah pusing, oleng, keliengan ya, itu tidak siapa-siapa bagi kita yang terkena penyakit asam lambung, itu pasti merasakan pusing, oleng, dan keliengan. Itu sangat mengganggu sekali untuk aktivitas kita, apalagi kita yang sedang beraktivitas, apalagi buat kita yang sedang lagi gundah gulananya penyakit asam lambung ini, nggak bisa ngapa-ngapain, saking takut, panik, cemasnya itu memang bukan main teman-teman. Itu saya udah rasakan juga kayak gitu. Saya juga dulu kayak gitu, takutnya bukan main, takutnya segala-gala lah, pokoknya disebutnya segala-gala ya. Ya takut mandi bisa juga, takut keluar juga, paling itu takut kemana-mana, takut main ke bermain yang jauh di depan rumah aja kita takut ya teman-teman. Paniknya cuma saya takut jatuh, takut oleng, sampai kita buat aktivitas itu sangat tidak bisa ya teman-teman. Itu yang saya alami selama saya mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik beberapa tahun yang lalu ya teman-teman.
Tapi alhamdulillah sekarang sudah membaik, sudah tidak ada yang namanya pusing, oleng, kelingan. Dengan apa caranya saya mengobati ini? Cukup dengan yang alami, karena mentor saya juga mengajarkan saya dengan yang alami. Cukup dengan air putih hangat kita bisa sembuh. Walau metodenya seperti itu, walaupun kita tidak cepat ya, bertahap-tahap dengan kesabaran, itu pasti sembuh. Karena penyakit ini tidak berbahaya ya teman-teman. Sekali lagi, penyakit asam lambung ini tidak berbahaya. Ini penyakit rumahan. Asal kita mau menjalani dan bersabar, itu dengan cara alami seperti saya pun bisa sembuh teman-teman. Contohnya ya saya sendirilah, saya yang sudah menjalani selama 1 tahun ke depan lebih ini. Saya dengan kesembuhan, saya ucapkan terima kasih buat mentor saya, guru saya Pak Abdul Rahman ya, yang sudah memotivasi. Mungkin teman-teman udah kenal juga. Saya mengikuti beliau, motivasinya dengan secara berlahan-lahan tetapi menuju kesembuhan, menjadi membaik lagi, menjadi normal lagi seperti semula ya teman-teman. Ini yang saya rasakan. Teman-teman juga boleh mencobanya, boleh mengikuti mentor saya atau mengikuti cara-cara metode saya, nggak apa-apa teman-teman. Caranya ya kita harus bersabar, sesabar-sabar pun, karena tekad kita untuk sembuh, untuk lebih normal lagi. Masalah pusing, oleng, kelingan ya teman-teman, kita kembali lagi ke topiknya. Itu pusing, oleng, kelingan itu dampak dari asam lambung, dari kecemasan kita, dari rasa ketakutan kita, dari pikiran kita ya teman-teman. Itu pikiran kita itu selalu tegang, otot-otot kita itu jadi pada tegang karena kita terlalu panik dengan adanya pusing, oleng, kelingan. Jangan kata kita mau jalan, kita mau sholat aja tuh masih kelingan, kayak kita ada gempa seperti itu. Itu juga saya caranya perlahan-lahan ya teman. Itu saya sembuhnya juga nggak cepet, itu paling belakangan teman-teman, paling lama itu setelah saya sembuh, setelah pencernaan saya, lambung saya udah normal, sudah makannya sudah enak, udah normal lagi, sudah tiga kali sehari. Pikiran saya udah agak memikirkan yang positif, udah nggak mikir-mikir penyakit lagi. Itu baru perlahan-lahan rasa pusing, kelingan dan oleng itu sedikit-sedikit hilang sampai hilang total ya teman-teman. Sampai sekarang ini alhamdulillah sudah tidak datang lagi teman-teman. Tapi saya nggak mau kalau ada datang lagi, karena sangat mengganggu lah. Jangan kata buat saya sudah rasain, kalau teman-teman bilang kayak gitu sangat tersiksa Pak. Masalah pusing, oleng, semeng itu saya udah duluan rasain bertahun-tahun ya teman-teman, bukan sebulan 2 bulan. Caranya bagaimana, cara mengatasinya ya kita harus bersabar, kita harus menjaga 3P-nya ya teman-teman. Kita harus jaga 3P-nya, makannya kita harus jaga, pantangannya kita tahan dulu, minumnya minum air putih hangat. Itu metode saya, minum air putih hangat sehari 8 gelas, paling sedikitnya, banyak lebih nggak apa-apa, paling kencing banyak kencing doang ke WC paling. Dan kita harus jaga pikiran kita, pikiran yang jernih, pikiran yang ceria, pikiran yang bahagia. Kita jauhin pikiran-pikiran masalah, mikirin penyakit ini terus ya teman-teman. Itu, dan terus kita jaga tidurnya, jauhin begadang, tidur malam. Kita tidur paling sedikit, normalnya 8 jam dalam waktu semalam. Dan kita harus olahraga pagi. Itu saya hampir rutin ya teman-teman. Tapi ini 2 hari ini saya nggak olahraga, karena kalau malam pagi hujan. Tiap pagi saya tuh 20 menit lah, 20 menit 30 menit itu paling sebentar olahraga pagi. Dan berjemur, saya berjemur kan sambil kerja lah. Apabila sudah selesai kerja saya itu sambil menunggu, saya berjemur di lapangan atau di mana lah, sebisa saya ada panasnya lah, kayak gitu teman-teman. Kita harus menjaga 3P, pola makan, terus minumnya, tidurnya, pikirannya, olahraganya, berjemurnya. Dan kalau sering ada pusing, kelingan, kita ada lemes,
sering-sering minum air putih hangat manis teman-teman, supaya untuk menambah glukosa kita, supaya kita nggak ada lemes. Kadang-kadang lemes itu faktor juga dari pusing oleng kelingan, jadi oleng pusing kelingan. Ya intinya sih kita harus memperbaiki lambung kita dulu lah teman-teman. Lambung kita pencernaannya kita perbaiki dulu, kita dandanin dulu. Itu yang kayak sakit kembung, mual, kalau masih kayak gitu itu masih ada sempoyongan oleh itu masih ada teman-teman. Kalau kita udah nggak ada yang namanya kembung, mual, dada panas atau sejenisnya, dari sinilah. Kalau ini udah normal, udah nggak ada rasa apa-apa kayak gini, insya Allah perlahan-lahan pusing olengnya juga hilang dengan sendirinya, dengan perlahan-lahan. Itu yang saya jalani, metode saya teman-teman. Tapi memang tidak semudah itu, tidak segampang itu ya teman-teman. Kudu kita ada kesabaran, kita harus kita latih juga. Kita harus bersabar teman-teman, sedikit-sedikit, enggak sehari 2 hari dengan gampang gitu. Saya itu berbulan-bulan untuk memulihkan itu lambung saya dulu, pencernaan saya ya teman-teman. Saya jaga pantangannya semuanya, itu enggak seminggu 2 minggu teman-teman, itu memakan berbulan-bulan ya. Sampai 6 bulan itu saya merasa udah enakan. 3 bulan sih awal udah perubahan udah ada. Di yang paling enaknya itu di 6 bulan teman-teman. Kalau teman-teman bisa sabar seperti itu, bisa insya Allah teman-teman. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya yang pernah merasakan, saya pernah menjalani semua ini ya teman-teman. Apabila teman-teman bisa bersabar, pasti teman-teman akan sembuh seperti saya, bisa meraih kesembuhan ya teman-teman. Sangat dah pokoknya, sangat kita tunggu-tunggu, sangat kita idam-idamkan kesembuhan ini. Apabila kita udah sembuh itu aduh kayaknya nikmat sekali. Kita bisa jalan kemana aja, kita bisa keluar kemana aja, makan juga kita udah bisa, tapi nggak banyak, maksudnya makan pantangan gitu, kita jaga jedanya. Dan buat teman-teman juga kalau udah ada menuju kesembuhan, tetap dijaga 3P nya, jangan diabaikan ya teman-teman. Karena kenapa, kalau teman-teman mengabaikan 3P nya pasti ada kambuh. Yang namanya kambuh lagi itu pasti ada kalau kita lupa sama 3P nya. Kenapa saya bilang gitu? Saya merasakan 2 kali saya kambuh teman-teman, karena saya mengabaikan 3P nya. Walaupun saya udah sembuh kayak gini, saya tetap menjaga 3P nya. Makannya, pantangannya saya jeda juga teman-teman. Saya seling-selingin juga, enggak setiap hari saya makan sambal pedas bebas gitu, enggak teman-teman. Karena saya sayang dengan lambung saya ini dan saya pengen sehat terus kayak gini ya teman-teman. Pusing oleng kelingan itu sembuhnya yang saya alami belakangan, setelah lambung saya udah sembuh, pencernaan saya sudah normal, udah makan udah enak, pikiran udah tidak ada pusing lagi, nggak mikirin masalah penyakit itu, nggak ada pusing oleng, apalagi oleng sempoyongan itu sedikit bakalan hilang dengan di hadapan kita, di badan kita ya teman-teman, dengan tidak kita sengaja dan kita tidak tahu, hilang dengan sendirinya. Itu yang saya juga nggak tahu kapan saya bisa hilang, berapa bulan saya ini teman-teman, saya nggak bisa ini, tahu hilang dengan sendirinya. Itu yang saya rasakan beberapa minggu, berapa bulan tidak ada datang, itu berarti udah nggak ada lagi sampai sekarang, sampai 1 tahun ini, alhamdulillah teman-teman. Itu aja teman-teman video saya, selingan saya ya teman-teman, karena ini lagi nunggu juga anak sekolah, udah jam 4 udah mau keluar, mau pulang. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman ya alhamdulillah, semoga video ini menjadi wasilah ya teman-teman. Apabila teman-teman mau mengikuti metode cara saya ya silakan. Semoga teman-teman, saya doakan semoga teman-teman cepat diberi kesembuhan, diberi kesehatan, dan diberi sembuh normal lagi seperti dulu lagi, bisa beraktivitas seperti dulu lagi, bisa mencari rezeki buat anak istri lagi ya teman-teman. Bagi bapak-bapak, buat ibu-ibu juga sama, doa saya juga semoga diberi kesehatan, diberi kesembuhan, lebih normal lagi seperti dulu lagi ya ibu-ibu. Dan buat
doakan saya juga, semoga saya sehat terus, kuat terus, juga bisa menemani teman-teman untuk sharing ya, walaupun ilmunya seujung kuku belum ada ya, bukannya ilmu ya teman-teman, pengalaman saya gitu. Saya apabila pengalaman ini bermanfaat buat saya alhamdulillah, kalau nggak manfaat ya ditinggalin aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, atau apabila ada salah-salah kata ya mohon maaf aja, karena ini pengalaman saya. Dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.